Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ibnu Mansur Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan materi kompetensi profesional bagi guru PJOK. Ya. Video ini dipersembahkan untuk pejuang P3K guru honorer tahun 2021. Ya, sekali lagi mudah-mudahan yang menyimak video ini sampai akhir lulus menjadi ASN guru P3K. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya silakan untuk di subscribe, like, comment, and share ya, agar dalam pembuatan video selanjutnya kami lebih bersemangat lagi. Langsung saja. Soal nomor 1, objek material ilmu keolahragaan adalah A. Biomekanika, B. Ilmu gizi, C. Manusia yang bergerak, D. Tubuh manusia, E. Sarana prasarana. Silakan dipilih jawabannya. Oke, waktunya cukup ya. Jawabannya adalah yang C ya, sudah jelas, manusia yang bergerak. Soal nomor 2. Dalam pilar filsafat, kajian tentang manfaat ilmu keolahragaan disebut sebagai A. Aksiologi, B. Ontologi, C. Metafisika, D. Epistemologi, E. Logika. Oke, kita cek jawabannya. Jawabannya adalah yang A ya, aksiologi. Lanjut soal nomor 3. Akar olahraga adalah manusia yang bermain. Ciri-ciri suatu aktivitas dapat disebut permainan adalah A. Serius, B. Menggunakan lapangan, C. Tujuannya untuk aktivitas permainan itu sendiri, D. Melibatkan banyak orang, E. Adanya wasit. Sangat jelas jawabannya ya. Ya, ini soal yang cukup mudah. Jawabannya adalah yang C. Tujuannya untuk aktivitas permainan itu sendiri. Nomor 4. Olimpiade kuno dilaksanakan di kota A. Athena, B. Olimpia, C. Santorini, D. Yunani, E. Efosmos. Ini juga sudah cukup jelas. Jawabannya adalah yang B. Olimpia. Olimpiade diambil dari kata Olimpia. Soal nomor 5. Pada abad ke-19, Olimpiade modern dihidupkan kembali dengan pelopor seorang bangsawan Prancis yang bernama A. Robert Baden-Powell, B. Thomas Alva Edison, C. Olympus, D. Pierre Freddy Baron de Coubertin, E. Zinedine Zidane. Ini pilihan jawabannya mengecoh ya. Oke, simpel. Jawabannya adalah yang D. Pierre Freddy Baron de Coubertin. Ya. Itu pelopor seorang bangsawan Prancis ya yang mempelopori Olimpiade modern pada abad ke-19. Pierre Freddy Baron de Coubertin. Soal nomor 6. Tahapan perkembangan berjalan anak dari usia 0 sampai 5 tahun adalah sebagai berikut. A. Berjingkat, berjalan merambat, berjalan mundur, dan berlari. B. Berjalan dituntun, berjalan cepat, dan berlari. C. Berjalan berpegangan, berjalan mundur, berjalan jinjit, meniti. D. Merangkak, berjalan mengikuti gerakan binatang, melompat, dan berlari. Sedangkan yang E. Berlari, berdiri, dan merangkak. Jawabannya adalah yang C ya. Berjalan berpegangan, berjalan mundur,
gejala jinjit dan meniti. Itu bisa kita lihat bagi teman-teman semuanya yang punya anak di usia tersebut ya. Saya sendiri usia anak masih 1 tahun 3 bulan ya. Anak saya sudah mulai berjalan berpegangan, sudah lancar, jalan mundur sudah mulai berlatih, kemudian berjalan jinjit ya, menitik juga sudah mulai dilakukan oleh anak saya yang usianya 1 tahun 3 bulan. Itu soal nomor 7. Menggiring bola dengan kaki termasuk gerak. A. Manipulatif. B. Non-lokomotor. C. Sepak bola. D. Lokomotor. Dan E. Otomatisasi. Silakan dipilih jawabannya tentang gerak. Sepertinya soal ini juga cukup mudah. Jawabannya adalah yang A, gerak manipulatif ya, karena adanya benda ya, antara gerak itu sendiri dengan melibatkan benda mati. Di sini adalah bola. Lanjut ke soal nomor 8. Guru dapat membantu perkembangan motorik anak secara emosional dengan cara A. Memodifikasi sarana dan prasarana. B. Memotivasi anak untuk bergerak. C. Mengkritik kesalahan gerak. D. Memberikan latihan drill. E. Membiarkan anak bermain. Jawabannya juga cukup bisa dipilih ya, karena di pertanyaan sudah ada kata membantu perkembangan ya, hubungannya di sini dengan apa? Jawabannya ya betul, B. Memotivasi anak untuk bergerak. Soal nomor 9. Urutan fase-fase belajar gerak adalah A. Asosiatif, otomatisasi, kognitif. B. Otomatisasi, asosiatif, kognitif. C. Kognitif, asosiatif, otomatisasi. D. Kognitif, otomatisasi, asosiatif. E. Asosiatif, kognitif, otomatisasi. Yang benar yang mana? Yang C ya. Kognitif adalah tahap pertama, asosiatif tahap setelah tahu apa yang dia pelajari ya, dia sudah mulai mengulang dan sudah mulai bisa, walaupun masih ada kesalahan. Tahap berikutnya adalah tahap otomatisasi, di mana kesalahan sudah sangat minim di tahap gerak otomatisasi ya, jadi harus berurutan dalam fase-fase belajar gerak. Hal nomor 10. Menyampaikan materi servis bawah pada permainan bola voli dengan cara mengulang-ulang gerakannya akan lebih cocok untuk siswa yang masih dalam tahap belajar gerak. A. Asosiatif. B. Afektif. C. Psikomotor. D. Otomatisasi. E. Motorik. Ini nyambung ke soal yang sebelumnya ya. Jawabannya adalah yang A. Ya betul, asosiatif. Soal nomor 11. Hakikat guru melakukan pemanduan bakat olahraga adalah untuk A. Menciptakan atlet hebat. B. Memperkirakan potensi prestasi anak. C. Memandu anak dalam berolahraga. D. Memilih siswa untuk ekstrakurikuler olahraga. E. Mencari atlet pendidikan jasmani 23. Silakan dipilih jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang B. Memperkirakan potensi prestasi anak. Soal nomor 12. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemanduan bakat adalah A. Anatomis dan fisiologis. B. Tinggi badan, keterampilan olahraga, status gizi. C. Status gizi dan makanan. D. Biologis, biomotor, fisiologis. E. Psikologis dan tingkat emosi. Silakan dipilih jawabannya.
Ini soal kategorinya sedang ya. Jawabannya adalah yang D, biologis, biomotor, fisiologis. Itu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemanduan bakat. Oke, soal nomor 13. Seorang pemain menggenggam raket dengan kencang. Otot yang bekerja untuk menggenggam raket tersebut mengalami kontraksi. A. Isotonik, B. Isometrik, C. Eksentrik, D. Fleksi, E. Ekstensi. Silakan dipilih jawabannya. Ya, ini tentang otot dan kontraksi. Ya, jawabannya adalah yang B, isometrik. Nomor 14. Dasar-dasar fisika yang digunakan dalam biomekanika adalah A. Kekuatan panas cahaya, B. Keseimbangan gerak gaya, C. Gravitasi pendulum elektromagnetik, D. Temperatur gaya periode, E. Massa gaya pengukit. Jawabannya yang apa? Ya, betul, B. Keseimbangan gerak gaya. Ya, di sini antara ilmu fisika dan biomekanika. Ada keseimbangan gerak gaya yang sama-sama dipelajari di dalamnya. Soal nomor 15. Ilmu-ilmu yang menunjang biomekanika adalah A. Matematika, biologi, kinesiologi, B. Biologi, mekanika, motorik, C. Mekanika terapan, biologi, fisiologi, D. Kimia, fisika, matematika, E. Biomotorik. Jawabannya adalah yang sudah dipilih ya. Jawabannya adalah yang C. Mekanika terapan, biologi, dan fisiologi. Soal nomor 16. Biomekanika penting untuk dipelajari karena A. Meningkatkan stamina atlet dalam waktu singkat, B. Memungkinkan pembelajaran pendidikan jasmani lebih bermakna, C. Mencetak juara secara cepat dan hemat biaya, D. Mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan efektif, E. Gerak dalam olahraga sulit untuk dipahami. Jawabannya sudah sangat jelas, yang D. Mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan efektif. Lanjut soal nomor 17. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gaya eksternal atau external force dalam mekanika gerak manusia. Kecuali, ada kata kecuali ya. A. Daya tarik bumi, B. Gesekan, C. Gaya reaksi dari tanah, D. Tekanan udara, E. Kontraksi otot. Kecuali ya. Sudah dipilih jawabannya. Ya, kita cek jawabannya bersama-sama. Untuk soal nomor 17, jawabannya adalah yang E. Kontraksi otot. Ya, ini tidak berpengaruh. Ya, bukan termasuk gaya eksternal atau mempengaruhi gaya eksternal, tapi ini adalah internal. Nomor 18. Di bawah ini adalah organ-organ yang menjadi sistem utama kardiovaskuler. A. Paru-paru, jantung, pembuluh darah, B. Jantung, tulang, dan otot, C. Ligamen, paru-paru, usus kecil, D. Pembuluh darah, jantung, dan persendian, E. Darah, jantung, dan ginjal. Silakan dipilih jawabannya. Organ yang menjadi sistem utama ya, ada kata utama kardiovaskuler. Ya, kita cek jawabannya. Yang A, betul. Paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nomor 19. Pemecahan adenosin trifosfat atau biasa disebut ATP menjadi adenosin difosfat atau ADP
ditambah fosfat inorganik atau PI dalam otot akan menghasilkan A. Daya tahan, B. Cedera otot, C. Energi, D. Oksigen, dan E. Kelelahan. Jawabannya adalah yang C. Energi. Jelas ya, soal nomor 19. Lanjut, soal nomor 20. Jika mengalami tekanan psikis ketika sedang bertanding, anak akan berpotensi untuk mengalami A. Peningkatan konsentrasi, B. Penurunan kecemasan, C. Peningkatan kecemasan, D. Peningkatan stamina, dan E. Penurunan emosi. Silakan dipilih jawabannya. Ini juga soal yang masuk dalam kategori mudah. Jawabannya adalah yang C. Peningkatan kecemasan. Soal nomor 21. Cara merangsang kepercayaan diri yang dapat meningkatkan kemampuan belajar gerak anak adalah A. Pemberian pujian, B. Melakukan drill atau pengulangan, C. Memberikan materi permainan, D. Memberi nasihat, E. Mengetes. Ini juga soal yang sangat gampang atau mudah ya. Pasti hampir pemirsa semuanya bisa menjawab soal ini. Jawabannya yang A. Pemberian pujian. Soal nomor 22. Berjabat tangan setelah selesai pertandingan menunjukkan sikap A. Toleransi, B. Kerjasama, C. Sportif, D. Persahabatan, dan E. Memaafkan. Berjabat tangan dalam pertandingan ya. Jawabannya adalah yang C. Betul, sportivitas atau sportif. Itu adalah salah satunya dengan berjabat tangan setelah selesai melaksanakan pertandingan. Nomor 23. Aktivitas olahraga di bawah ini sesuai untuk siswa perempuan. Ya, di sini pertanyaannya aktivitas olahraga yang sesuai untuk siswa perempuan. A. Kasti, B. Sepak bola, C. Bola voli, D. Tinju, E. Semua jawaban benar. Ini perlu mikir ya, ada nggak olahraga khusus perempuan? Ya sepertinya tidak ada ya. Jawabannya betul sekali adalah yang E. Semua jawaban benar. Nomor 24. Perbedaan pendapat dalam mengatur strategi akan menumbuhkan kemampuan siswa di bawah ini, kecuali A. Pemecahan masalah, B. Menghargai pendapat orang lain, C. Berdebat, D. Toleransi, E. Komunikasi. Was ya, ada kata kecuali. Dipilih jawabannya silakan. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang C. Berdebat. Ya, berdebat bukan termasuk hal yang dicari dalam perbedaan pendapat mengatur strategi ya. Soal nomor 25. Anak yang memiliki kelambanan fungsi intelektualnya disebut A. Tunagrahita, B. Tunarungu, C. Tunadaksa, D. Tunalaras, E. Autis. Ini tentang perkembangan kelambanan fungsi intelektual anak ya, disebut. Oke, betul sekali, jawabannya adalah yang A. Tunagrahita. Oke, sampai di sini pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya. Jangan lupa dukung channel ini agar kami lebih semangat dalam membuat video. Ya, sekali lagi saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua yang sedang berjuang melaksanakan menjadi ASN, P3K, guru dipermudah ya, diberikan semangat dalam belajar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.